Doa agar diteguhkan hati untuk istiqomah. Hadis 1470 dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Dalam riwayat selengkapnya disebutkan, sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Baik, kita lihat ini hadis yang masih membicarakan tentang keutamaan doa. Beberapa doa dicontohkan hadis-hadisnya oleh Imam Nawawi. Kemarin ada doa meminta rizki, petunjuk, keselamatan. Dikatakan di situ telah berisi permintaan meminta dunia dan urusan akhirat. Nah, kali ini doa yang Imam Nawawi sebutkan berisi permintaan agar diteguhkan hati untuk bisa istiqomah. Yaitu doanya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, di mana ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu membaca doa Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah, sang pembolak balik hati, balikkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Riwayat lebih lengkapnya sebelumnya disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati, kaqalbin wahidin, seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak balikannya sekehendaknya. Nah, kita lihat terlebih dahulu faedah, ada 6 faedah di sini dari hadis di atas. Monggo bisa dibaca. Faedah hadis yang pertama, hati manusia di antara jari jemari Ar-Rahman. Allah membolak-balikan sekehendaknya. Nah, ini seperti riwayat tambahan tadi dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, yang namanya hati itu berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Jari jemari Ar-Rahman kita maknakan apa adanya. Yang jelas sifat-sifat Allah perlu dipahami, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan juga Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang selevel, yang semisal, yang serupa dengan Allah. Maka kita imani apa adanya. Kalau urusan penyebutan nama, penyebutan sifat-sifat Allah, pokoknya kita imani apa adanya. Tetapkan sebagaimana yang Al-Quran tetapkan sebagaimana yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis. Demikian sikap yang benar dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, terus yang kedua. Yang kedua, sudah sepatutnya bagi setiap hamba untuk meminta pertolongan dari Allah untuk mendapatkan hidayah agar terus istiqomah dan tidak menyimpang. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Jadi kandungan doa ini kita memohon pertolongan pada Allah supaya dapat hidayah, supaya bisa istiqomah dan supaya tidak menyimpang. Dan Nabi SAW pernah memuji seorang pemuda. Pemuda yang paling baik kata Nabi SAW, laisa lahu sobwah. Pemuda yang paling baik itu adalah yang tidak jatuh dalam penyimpangan.
yang tidak jatuh dalam penyimpangan. Penyimpangan di sini maksudnya umum. Bisa penyimpangan dalam hal akidah, bisa penyimpangan dalam hal amaliyah, bisa penyimpangan dalam masalah ibadah, yaitu dia lakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Bisa penyimpangan dalam masalah akhlak. Berarti pemuda yang terpuji itu yang selamat dari ini. Nah, bagaimana dia bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan tadi? Seorang pemuda wajib tolabul ilmi untuk bisa selamat seperti itu. Ya, untuk bisa selamat seperti tadi dia wajib menuntut ilmu. Tidak ada jalan lain untuk memiliki akidah yang benar, ibadah yang lurus, manhaj yang lurus, kemudian akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Cuma ada dan dia peroleh cuma dalam majelis ilmu saja. Dan mumpung masih muda, belajar sistematik, enggak amburadul. Enggak prinsipnya pokoknya saya ambil baiknya nanti buang buruknya. Ngawur antum. Ini bukan prinsip untuk belajar. Ilmu itu mesti difilter. Apa dalilnya ilmu itu mesti difilter? Mesti disaring terlebih dahulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dapat pengajaran dari setan ketika mengajarkan dia. Setan beritahu ketika sudah ketangkap sampai 3 kali. Diberitahu ketika itu, kalau kamu ingin selamat dari gangguan setan sampai datang subuh, maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Yang beritahu siapa tadi? Setan. Kisah jangan dipotong sampai sini saja. Akhirnya antum punya prinsip, setan saja boleh kita ambil ilmunya. Ya. Kisah masih lanjut ini. Abu Hurairah lapor dulu pada Nabi SAW. Rasulullah, saya sudah tangkap dia sampai 3 kali. Yang terakhir dia malah beritahu saya, kalau kamu ingin selamat dari gangguan setan sampai datang subuh, maka bacalah ayat kursi sebelum tidur. Kemudian Nabi SAW tanya pada Abu Hurairah, kamu tahu siapa tadi yang beritahu kamu? Yang terus datang bolak-balik sampai 3 kali tadi ketangkap tadi? Wallahu alam, saya tidak tahu. Kemudian Nabi SAW beritahu, itu adalah setan. Baru kali itu saja dia benar. Karena dalam keadaan kejepit, karena dalam keadaan kepepet, baru dia itu benar saat itu ngaku ada suatu amalan yang dia beritahukan padamu. Pelajaran pentingnya apa? Tadi nggak berhenti pada pengajaran setan pada Abu Hurairah. Namun apa? Abu Hurairah lapor dulu kepada Nabi SAW tentang amalan tadi. Dia nggak terima gitu saja, karena dia lihat dong ini kok bisa orang ini ngajarkan saya suatu ilmu. Emangnya dia siapa? Nah, untuk ngecek kebenarannya tadi ditanyakanlah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang antum kalau pakai prinsip tadi itu, mau belajar di sana sini saja, nggak bisa memfilter apapun, ambil baiknya, buang buruknya. Sekarang mau lapor ke siapa coba? Kalau Abu Hurairah tadi bisa lapor pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang antum mau lapor kemana? Mau lapor Ustadz lewat DM gitu? Terus Ustadz jawab, iya kalau sempat dia jawab. Kalau dia nggak sempat jawab gimana coba? Antum cuma termakan syubhat dan penuh syubhat. Emangnya bisa standby terus? Ya, untuk jawab pertanyaan antum yang penuh syubhat itu, antum cuma tambah kerjaan Ustadz saja. Karena sudah bikin pusing, salahmu sendiri, nggak bisa memfilter, terus cari-cari masalah. Ilmu diambil dari mana saja, kemudian tidak bisa saring di situ. Maka prinsip yang tepat kalau berguru, ya cari ilmu yang benar. Ilmu yang benar dari guru yang benar, yang prinsipnya itu benar. Maka nanti akan selamat dari penyimpangan tadi. Yang hadis tadi yang menyebut pemuda yang laisa lahu sabwa, nanti antum akan dapati itu keutamaannya di situ. Namun jika antum tidak seperti ini, ya sudah. Ilmu ngambang gitu saja. Ya, cuma cari gayengnya, cuma cari ramainya, cuma cari ya pokoknya inilah ngumpul-ngumpul lah pokoknya.
Ya, bukan cari ilmunya, bukan cari pendalaman dari ilmu tadi, bukan ingin memahami Al-Quran, bukan ingin memahami hadis-hadis Nabi SAW, bukan ingin memiliki akidah yang benar, bukan ingin beramal sesuai dengan tuntunan. Ya, cuma cari ramainya saja. Ayo kita hijrah bareng-bareng. Terus kalau kamu hijrah bareng-bareng, terus bekalmu apa lagi selanjutnya kalau cuma hijrah saja? Emangnya hijrah cuma berhenti sampai di situ saja? Nggak cukup, belajar setelah itu. Nggak cukup antum ubah penampilan saja, belajar lagi setelah itu. Belajar butuh terus untuk belajar. Walaupun antum sudah pintar kayak bagaimanapun, walaupun antum sudah pakar baca kitab Arab gundul sekalipun, butuh untuk belajar terus. Ya, tidak cukup untuk belajar dari luar. Sudahlah, saya dulu sudah pernah ikut mahat ini, mahat itu. Saya sudah pernah belajar dari guru ini, guru itu. Nggak cukup. Itu masih butuh belajar terus. Karena dari terus belajar, kita punya ilmu bertambah, ya, makin berkembang nanti kita. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika mengatakan dalam kitabnya Al-Kabair, beliau katakan bahwasanya di antara manfaat orang itu nuntut ilmu, ya, beliau sebutkan di antara manfaatnya itu adalah untuk menghancurkan sifat kesombongan, alias untuk mendatangkan rasa tawadhu, sifat tawadhu. Maka ilmu akan membuat dia semakin merunduk. Antum punya ilmu banyak namun tawadhu enggak punya, ilmu enggak ada apa-apanya. Dan ini enggak cukup satu majelis saja antum, ya, berada di situ kemudian punya sifat tawadhu di sini diperoleh, enggak. Butuh istiqomah dalam belajar. Harus belajar, terus belajar. Ya, usia berapapun, walaupun sudah belajar banyak kitab apapun, tetap harus terus belajar. Oh, ini saya sudah pernah dengar ilmunya. Ada saja antum dapat ilmu ini, nanti tambah lagi dapat ilmu yang baru. Karena Allah katakan wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang sudah dapat petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan baginya lagi petunjuk dan akan memberikan kepadanya ketakwaan. Dan akan memberikan kepadanya ketakwaan. Maka ilmu kalau dikembangkan terus, ketakwaan bertambah terus. Ilmu tidak dikembangkan, ilmu tidak ditambah, nggak akan pernah berkembang. Kayak gitu terus, stagnan gitu saja, nggak akan pernah berubah. Silakan lihat nanti kalau antum berada di dunia kerja, nanti akan rasakan sendiri. Ya, gimana kita sangat butuh sekali dekat dengan ilmu. Kok ini saya sibuk dengan dunia terus, kok ini saya sibuk dengan kerja saya terus, kok weekend saja saya nggak bisa ngaji. Akhirnya suatu waktu nanti dia futur, malas untuk belajar. Maka butuh tadi kita banyak mohon hidayah pada Allah. Di samping itu kita lakukan sebab, terus berada dalam majelis ilmu. Nah, terus yang ketiga lagi faedah dari hadis. Yang ketiga, manusia tidak boleh menggantungkan urusannya pada dirinya sendiri karena tidak akan bisa selamat, namun bergantunglah kepada Allah. Sama dengan halnya istiqomah. Istiqomah tidak bisa kita gantungkan pada diri kita sendiri. Saya ini sudah lama ngaji, pasti saya istiqomah. Tetap saja. Saya tadi baru baca ada channel telegramnya seorang ulama, Dr. Al-Mukbil. Dia cerita kayak gini. Saya tadi pahami terus. Dia buat pesan singkat saja. Ada dalam salah satu buku biografi salah seorang ulama, nama kitabnya Durarul Kaminah. Di situ disebutkan ada seseorang yang di akhir umurnya itu berubah, pikirannya itu berubah. Dia padahal seorang yang punya banyak hafalan, hafal Al-Quran juga. Namun di akhir hidupnya nasiya ghaliba mahfuzatihi. Apa yang telah dia hafal itu lupa semuanya.
hatta Al-Quran, sampai Al-Quran pun dia lupa. Kemudian disebutkan inna dzalika kana uqubatun lau likasrati waqi'atihi finnas. Di sini dikatakan orang ini mendapatkan musibah semacam itu dikarenakan cuma satu masalah, lisan dia tidak bisa dijaga. Omongan dia tidak bisa dijaga karena masalah lisan saja. Mungkin boleh jadi gara-gara lisan dia ada yang doakan jelek, di akhir hidupnya dapat ya musibah semacam itu. Dan itu mungkin saja Allah tidak memberikan penjagaan bagi dia dikarenakan maksiat yang dia perbuat. Maksiatnya gara-gara lisan, gak bisa dijaga untuk itu. Karena kalau asalnya dia menjaga aturan-aturan Allah, dia jaga lisannya juga, Allah akan jaga dia terus nanti sampai di usia tua dia, di akhir-akhir hidupnya Allah akan jaga terus. Bahkan bukan hanya dari segi fisiknya dijaga, ya, fisiknya nanti kuat, kecerdasannya juga tetap ada. Kemudian Allah juga di samping itu dia menjaganya lewat malaikatnya. Di samping itu juga Allah akan memberikan penjagaan juga kepada keturunannya, sampai hartanya pun itu dijaga. Bentuk penjagaan banyak sekali. Yang ini pernah diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Al-Hikam ketika membahas hadis ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Sampai kalau ada makhluk jahat ingin mengganggunya pun Allah akan beri perlindungan pada dirinya. Ibnu Rajab pernah cerita tentang seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Suatu saat dia masuk di suatu kebun, kemudian tertidur di situ. Ada seekor ular kemudian datang, taruhlah saya sebut ini ya ular kobra gitu. Karena ular ini datang siap mematok Ibrahim bin Adham yang lagi tidur. Pas ular ini berada di depan mulutnya. Tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu timing saja untuk menggigit Ibrahim bin Adham tadi. Dan ini ulama besar di masa silam. Selama dia tidur berkat pertolongan Allah, dia tidak disentuh sama sekali oleh ular tadi. Kemudian ketika dia terbangun, sudah ular itu pun tidak menyentuhnya. Selamat dia dari ular tadi. Dan ini dibahas, disebutkan kisah ini oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menyebutkan tentang bentuk penjagaan Allah. Allah bisa menjaga orang-orang beriman dari gangguan-gangguan jahat. Bahkan ada seorang bekas budak Rasulullah SAW bernama Safinah. Diceritakan juga dia terdampar di suatu pulau. Kemudian dia tidak tahu jalan keluar. Namun ketika itu qadarullah dia ketemu dengan seekor singa. Malah singa ini seperti teman dekat baginya, malah menemani dia untuk cari jalan keluar di pulau tadi. Ya, ditunjuki jalan sampai dapati jalan keluar. Ketika sudah dapati jalan keluar, akhirnya singa itu ya seperti berisyarat perpisahan dengan dirinya. Kemudian Safinah kemudian pergi dan si singa tadi tidak mengganggunya sama sekali, malah ditolong oleh singa tadi. Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan kisah yang sama seperti itu. Ini namanya penjagaan. Jadi kalau dia jaga dirinya baik-baik tadi, hafalannya akan terjaga juga sampai di waktu tuanya. Banyak orang-orang yang punya hafalan di waktu mudanya terjaga terus sampai di waktu tuanya. Bahkan ibadahnya terjaga terus. Inilah balasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat ya At-Tin, falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya, yaitu bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Di waktu mudanya dia jaga aturan Allah, di waktu tuanya Allah jaga dia lagi. Pahalanya di waktu mudanya dia dapat, di waktu tua dia gak bisa beraktivitas ibadah seperti di waktu mudanya. Allah tetap catat pahalanya hingga waktu tuanya. Itulah yang dikatakan dia mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Terus berikutnya lagi, yang keempat. Yang keempat, jangan bergantung pada diri sendiri untuk urusan hidayah walau sekejap mata. Gantungkanlah hal itu pada Allah semata. Jadi kalau untuk urusan hidayah juga demikian. Banyak minta tolong pada Allah. Ini sekarang nih saya sudah masuk dunia kerja ini misalnya.
Gimana ini? Saya tetap kerja, saya bisa istiqomah. Minta tolong pada Allah. Allah akan berikan pertolongan. Gimana saya bisa dapat atakan yang bagus, kemudian bisa dapatkan ya waktu untuk kesempatan untuk beribadah, enak untuk bagi waktu juga untuk ngaji. Ini semuanya dengan pertolongan dari Allah. Maka banyak-banyak mohon pada Allah supaya diberikan keselamatan seperti itu. Terus yang kelima. Yang kelima, seorang hamba mukmin hendaklah menempuh sebab dan cara untuk bisa selamat dengan meminta tolong kepada Allah, karena Allah yang menggenggam segala sesuatu dengan mudah. Baik. Kalau ingin mudah, lakukan sebab. Berarti maksud nomor 5 ini, doa minta istiqomah adalah diantara sebab kita juga bisa istiqomah. Maka kiat-kiat istiqomah yang begitu banyak yang antum pelajari nantinya, paling penting di sini adalah dengan doa. Di samping kita cari sebab, misalnya terus berada dalam majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, dekat dengan seorang ahli ilmu, seorang ulama, ya dekat dengan mereka, akan mudah istiqomah. Namun sebab yang diantara sebab bisa ditempuh lagi adalah dengan memperbanyak doa semacam ini. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan doanya bebas dibaca kapanpun. Ini doa untuk mohon istiqomah pada Allah. Terus ada faedah berharga lagi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa dibaca. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengajarkan faedah yang bagus tentang doa ini, di mana kalimat ala ta'atik mempunyai makna sangat dalam. Artinya, kita minta kepada Allah supaya hati kita terus berada pada ketaatan dan tidak beralih kepada maksiat. Hati jika diminta supaya balik pada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari satu ketaatan pada ketaatan lainnya, yaitu dari sholat, lalu beralih pada zikir, lalu beralih pada sedekah, lalu beralih pada puasa, lalu beralih pada menggali ilmu, lalu beralih pada ketaatan lainnya. Maka sudah sepantasnya doa ini diamalkan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan, kenapa dalam doa ini tidak dikatakan dengan Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Kenapa di sini dipakai ala? Kalau ila artinya ke, kalau ala itu lebih menunjukkan artinya kokoh. Kalau ila itu cuma, ya Allah palingkanlah, balikkanlah hatiku pada ketaatan padamu. Berarti cuma satu ketaatan saja. Namun kalau maknanya itu ala ta'atik, berarti sudah dalam ketaatan, kemudian lanjut lagi ketaatan yang lainnya, lanjut lagi ketaatan yang lainnya. Sudah dalam ibadah, berarti lanjut lagi dengan ibadah yang lainnya, lanjut lagi dengan ibadah yang lainnya. Bukan hanya kembali untuk taat, namun taatnya tetap berlanjut pada amalan ketaatan lainnya. Jadi kata beliau, makna ala ta'atik lebih dalam, lebih ablaq dibandingkan makna ila ta'atik. Makanya Nabi SAW memilih makna itu untuk doa tadi. Maka dalam bahasa Arab itu satu kata saja, ala dengan ila itu maknanya bisa jauh berbeda. Laka dengan alaika itu bisa jauh berbeda. Ya. Li dengan ala itu juga bisa jauh berbeda. Walaupun sama-sama kalau diterjemahkan secara tekstual dalam bahasa kita, artinya sama. Kita terjemahkan ya kayak gitu. Namun ada makna yang lebih dalam dari itu. Itulah bahasa Arab. Ya, berbeda dengan ya bahasa yang lainnya. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang paling fasih, bahasa yang kandungan maknanya paling bagus, ya, sehingga dipilih sebagai bahasa yang ada dalam Al-Quran kita, bahasa yang ada pada kalamullah, karena maknanya yang begitu mendalam. Maka kalau punya kesempatan untuk dalami bahasa Arab, kuasailah bahasa Arab, sehingga kalimat-kalimat seperti ini itu bisa memahaminya lebih mendalam. Wallahu a'lam bishawab.